Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmayatul Ulen dengan NIM 2024 Saya dari kelas 3H, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, saya akan menjelaskan tugas saya yang diberikan oleh Bunda Inang Irma Rizkylah, MPD, tentang multiple intelligency. Baik, langsung saja saya menjelaskan materi tentang multiple intelligency. Multiple intelligency, teori kecerdasan majemuk ini dikembangkan oleh seorang ahli psikologi, yaitu Profesor Howard Gardner. Kecerdasan atau inteligensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk melalui suatu atau setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Bisa kita lihat foto Howard Gardner di sini. Baik, selanjutnya kecerdasan atau inteligensi menurut Gardner mengacu pada 3 hal, yaitu yang pertama, kecakapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata, dan yang kedua yaitu kecakapan untuk mengembangkan masalah untuk dipecahkan, yang ketiga yaitu kecakapan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya Gardner menyatakan bahwa pada umumnya setiap individu memiliki 8 macam kecerdasan. Nah, kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Bisa kita lihat di sini. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan. Kecerdasan ini berkaitan juga dengan penggunaan dan pengembangan bahasa secara umum. Dan langsung saja kita ke nomor 2, yaitu logika matematik. Kecerdasan logika matematika ini adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal untuk memecahkan suatu masalah. Seseorang yang memiliki kecerdasan logika matematika ini menyukai angka, urutan, logika, dan keteraturan. Seseorang yang memiliki kecerdasan logika matematika ini juga mengerti pola hubungan. Mereka mampu melakukan proses berpikir edukatif dan indukatif. Lanjut saja kita ke kecerdasan yang ketiga, yaitu kecerdasan visual dan spesial. Kecerdasan visual dan spesial ini adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual atau gambar spesial atau ruang secara akurat atau cermat. Kecerdasan ini melibatkan kecerdasan akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Lanjut saja kita yang keempat, yaitu gerak tubuh. Kecerdasan gerak tubuh ini adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita ke nomor 5, yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita ke nomor 6, yaitu kecerdasan interpersonal.
Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen, serta gerakan tubuh orang lain. Secara umum, kecerdasan interpersonal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang lain yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi biasanya sangat mudah bekerjasama dengan orang lain, mudah berkomunikasi dengan orang lain dan memiliki rasa empati kepada sesama. Dan lanjut saja kita ke kecerdasan nomor 7, yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, serta kemampuan untuk bertindak secara adaptatif berdasarkan pengenalan dari diri itu, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri maupun motivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Orang lain yang memiliki kecerdasan interpersonal ini sangat menghargai nilai etika dan moral serta memiliki kesadaran tinggi atau gagasan-gagasannya. Ia sadari akan tujuannya hidupnya sehingga tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan pribadi. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita ke kecerdasan yang ke nomor 8, yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan untuk mengenali, bedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di dalam maupun di alam maupun lingkungan. Seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis tinggi biasanya dapat dilihat mengklarifikasi dan menggolongkan tanaman, binatang serta alam yang ada di sekitarnya. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kecerdasan yang terakhir, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini adalah kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensi manusia, misalnya makna hidup, arti kematian, nasib, dunia fisik dan psikologi, serta pengalaman mendalam lainnya. Gardner pada tahun 1991 mengatakan bahwa setiap upaya mengembangkan spektrum kecerdasan manusia mungkin harus mengaruh ke upaya abadi umat manusia dalam menjawab berbagai pertanyaan dasar kehidupan. Contohnya yaitu siapa diri kita, atau bahkan apa hidup ini, atau bahkan kita bertanya-tanya mengapa ada kejahatan, atau apa akan menuju kemana umat manusia, atau bahkan juga kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri, yaitu apakah hidup ini bermakna dalam hidup kita. Lanjut saja kita ke materi selanjutnya tentang meluruskan makna kecerdasan. Gardner menolak pandangan lama bahwa kecerdasan hanya diukur melewati tes IQ. Tes IQ hanya menggambarkan kemampuan sementara, bukan potensi sementara. Sebenarnya, kecerdasan bersifat dinamis, artinya bisa berkembang melalui kebiasaan, latihan, dan lingkungan belajar yang mendukung. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu menilai berbagai jenis kecerdasan, bukan hanya akademik saja. Lanjut saja kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama itu faktor pembawaan. Faktor pembawaan ini maksudnya itu potensi dari sejak lahir. Baik, itu saja materi dari saya. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya bacakan. Kesimpulannya yaitu setiap manusia memiliki 8 jenis kesadaran yang berbeda-beda tingkatnya. Kecerdasan bukan sesuatu yang tetap, melainkan bisa terus dikembangkan.
dikembangkan. Tugas guru dan orang tua adalah membantu anak menumbuhkan dan mengembangkan semua potensi tersebut agar menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan bermanfaat bagi lingkungan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.